Jadi gue dapat informasi mereka itu datang cuma pakai visa turis. Terus mereka bisnis di sini. Bisnisnya ini apa? Bisnis jualan online. Jadi admin sama hostnya orang Indonesia, tapi bosnya ini mereka. Gue juga dapat informasi katanya mereka ini mempekerjakan atau menggunakan AI dan encek-encek ya. Ini orang tua lah gitu lah ya. Biasanya orang Medan atau orang Kalimantan yang sudah berumur, udah umur mungkin 60, 50 ke atas gitu ya. Jadi buat bikin rekening sewa menyewa, mereka pakai atas nama karyawannya ini. Orang-orang tua ini digaji sekitar 5 juta sampai 10 juta gue dengar. Mungkin ya lumayan buat mereka gitu ya pikirnya ya. Tapi begini, kalau sampai ada apa-apa, yang ditangkap polisi ini mereka. Kalau di Korsel, ini para oligarki ini disebutnya sebagai chaebol, oligarki yang mengendalikan negara. Mereka punya imunitas alias kebal hukum dan punya hak khusus dari pemerintah yang tidak akan dimiliki oleh pengusaha lain. Bedanya, oligarki Korsel itu berbasis industri seperti Samsung, Hyundai Motor, SK Group dan lain-lain. Artinya betul-betul pabrik produksi yang masuk pada wilayah secara retail yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara di Indonesia, oligarkinya lebih berbasis pada mineral tambang. Makanya kemarin getol banget ngesahin Omnibus Law yang mana banyak isinya mempermudah izin konsesi lahan ini. Ini yang banyak ruang-ruang gelap di situ. Bagaimana seperti nikel, ya, 300-an triliun potensi uang negara itu habis begitu saja seperti penjelasannya Pak Faisal Basri. Di Indonesia tidak ada catatan ekspor nikel. Di Cina ada catatan impor dari Indonesia. Ngehe itu. Artinya ekspor itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bea cukai barangkali dilalui melalui kong kali kong sama dengan cukong. Nah, ini kejahatan-kejahatan ini yang kemudian merusak marwah negara kita, bangsa kita, bahkan merugikan rakyat. Karena jalurnya di bypass. Kan begitu. 9 naga ada di atas. Proyek-proyeknya proyek-proyek fantastis. Kalau bisa dibilang ketika dikaitkan dengan pemerintahan Indonesia, maka bicara PIK 2 misalkan itu sudah disebut sebagai PSN. Ya. Wilayah-wilayah strategis, proyek strategis nasional yang kemudian melibatkan oligarki. Bahkan oligarkinya dibiayai oleh pemerintah, katanya begitu, sampai 40 triliun. Udah punya banyak uang, masih juga dibiayain. Luar biasa itu. Tapi ada juga di wilayah-wilayah yang kecil, ya, orang-orang Cina yang masuk ke Indonesia dengan visa turis kemudian berbisnis, menjualkan produk-produk Cina, keuntungannya diambil oleh dia, dipakai untuk di Cina. Ini ada videonya. Dari siapa? Dari Cina Indonesia juga. WNI. Keturunan Cina itu bukan musuh kita. Musuh kita ini orang-orang yang mau menjajah Indonesia secara ekonomi. Dijelaskan. Jadi kalau kita ya berbisnis beli barang dari Cina, oke lah ya. Kita mau tidak mau harus realistis juga bahwa produk Cina ini memang murah-murah gitu ya. Banyak yang kemudian diperdagangkan sekarang. Kita yang menjual barang-barang Cina, kita dapat untung. Untung kita kasih beli makan, beli kendaraan, beli segala macam. Itu akhirnya uang berkumpul, digunakan, bergulir di Indonesia. Tapi kalau orang Cina juga yang jual di Indonesia, untungnya dia pakai, dia setorkan di negaranya, dia pakai untuk di negaranya. Jadi rugilah gitu. Hanya menjadi konsumen belaka. Mari kita tonton videonya ya. Ini videonya. Nah, sebentar. Impor di sini, terutama yang lagi rame di Jakarta nih, di daerah PIK sama daerah Tangerang mereka biasa tinggalnya. Jadi gue dapat informasi mereka itu datang cuma pakai visa turis. Terus mereka bisnis di sini. Bisnisnya ini apa? Bisnis jualan online. Jadi admin sama hostnya orang Indonesia, tapi bosnya ini mereka. Gue juga dapat informasi katanya mereka ini mempekerjakan atau menggunakan AI dan encek-encek ya. Ini orang tua lah gitu lah ya. Biasanya orang Medan atau orang Kalimantan yang sudah berumur, udah umur mungkin 60, 50 ke atas gitu ya.
Jadi buat bikin rekening sewa menyewa, mereka pakai atas nama karyawannya ini. Orang-orang tua ini digaji sekitar 5 juta sampai 10 juta gue dengar. Mungkin ya lumayan buat mereka gitu ya pikirnya ya. Tapi begini, kalau sampai ada apa-apa, yang ditangkap polisi ini mereka. Sewa menyewa atas nama dia, rekening bank atas nama dia, ada apa-apa ini yang kena mereka. Jadi menurut gue dengan gaji segitu resikonya tuh gede banget. Cuma mereka nggak mikir sana. Mereka orang-orang tua ini masih berpikir bahwa orang Cina asli sana tuh, orang mainland itu masih saudara mereka. Nah ini salah, ini pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah ini dimanfaatkan sama mereka. Gua nggak ada masalah kalau misalnya dia importnya resmi, ya ada izinnya ini itu semua. Tapi informasi yang gua dengar mereka ini importnya nggak resmi nih. Gua nggak anti ya sama produk-produk impor ya. Gua tekankan sekali lagi, gua nggak anti. Tapi gua mendukung yang main impor ini adalah orang Indonesia, WNI yang main impor. Lu ngambil barang dari Cina nggak apa-apa. Lu jual di online shop di sini nggak apa-apa. Ya, setidaknya walaupun mereka ambil dari Cina, tapi margin keuntungan mereka ini mereka puterin di Indonesia. Mereka untung nih, main online shop nih, duitnya mereka pakai buat beli mobil di Indonesia, beli rumah di Indonesia, beli makanan di warung-warung Indonesia. Uangnya berputar di Indonesia. Beda sama warga negara China. Mereka dapat untung, uang yang mereka transfer ke China. Nah ini gue gak suka kayak begini. Dan gue juga mau menghimbau kalian pemain barang import WNI ini harus kompak. Cindonya harus kompak. Terus orang-orang lokal juga harus kompak semuanya gitu ya. Jangan sampai kita kalah kompak sama orang Cina sana, mainland itu. Kuasain pasar. Jangan sampai dong barang-barang perintilan aja mereka yang jualin. Mereka itu sekarang udah sampai bisa bikin tutorial menghindari polisi. Dan mereka bisa bikin tutorial cara ngajak polisi ngopi dan minum teh. Ini gila banget loh. Aparat, tolong aparat ini diberesin kayak beginian ya. Nama baik institusi loh ini loh. Terpampang hadir 4 dari 9 naga. Mereka adalah Prajogo Pangestu, orang terkaya nomor 1 di Indonesia yang saat ini merupakan pemilik Barito Group. Kemudian Sugianto Kusumo alias Aguan yang merupakan pemilik bisnis properti Agung Sedayu Group. Ini orang-orang yang kalau tidak salah ini main juga di PIK 2. Yang rakyat kemudian tidak bisa masuk ke sana, disanya hanya kalangan orang-orang elit. Tapi tanahnya dibeli dari rakyat dengan harga yang sangat-sangat murah. Kan itu info yang kita dengar dari Pak Said Dudu. 1-2 juta diturunkan jadi 50.000, dibeli dari rakyat, dijual lagi dengan harga melambung. Informasi yang dihimpun FIFA, Aguan diketahui merupakan pemimpin konsorsium Nusantara, kumpulan perusahaan kakap yang paling jor-joran berinvestasi di IKN. Aguan memperkenalkan satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsiumnya di hadapan Jokowi. Dia dalam kesempatan itu beberapa perusahaan dikenalkan, yaitu Astra Group, Sinarmas, Grup Mulia, Kawan Lama Group, Alfamart Group, Adaro Energy, Barito Pacific. Itu loh. Jadi kalau kita ke Alfamart tuh ya mengkayakan dia lah. Gitu ya. Coba kita lihat nih orang-orangnya. 4 Taipan hadiri HUT ke-479 RID. Nah ini nih. 1. Pemilik grup Sinarmas, Franky Wijaya. 2. Pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusumo alias Aguan, yang barusan kita sampaikan ya. Yang kemudian yang ketiga, pemilik grup Barito sekaligus orang terkaya di RI, Prajogo Pangestu. 4. Pemilik grup Adaro Garibaldi Thohir atau Boy Thohir atau kakaknya Erick Thohir. Jadi itu juga ngumpul di sana. Allahu Akbar. Nah, bahkan ini ada tayangan video mereka sedang ngobrol-ngobrol ringan ya. Kita dengar ya. Ngadep dulu yang di depan situ. Menghadap tuh. Menghadap Menko. Lapor diri. Siapa namanya, Pak? Jangan. Maksudnya melapor Menko Polhukam. Supaya aman semua. Supaya aman katanya. Tahun kita bangun di Babuy. Luar biasa. Berapa bulan atau berapa tahun hotel Nusantara? Kurang dari setahun. Sebenarnya 9 bulan. 9 bulan. Berapa lantai? 8. Berapa kamar? 200. Wah, bintang berapa? Bintang 5. Wah, tepuk tangan. Oh, Hari ini ya. luar biasa itu ya. Ini pemegang saham nih kan. Thank you. Saling menunjukkan kontribusinya gitu. Saya dong bikin ini, saya dong. Pak Aguan sebagai ketua,
daripada konsorsium habis ini kita bangun botanika ya. Botanika. Botanika kan? Botanika. Iya. Salah-salah ngomong. Sudahlah ya, kita miris sekali lihat, dan di situ ada Marwar Sirait. Dia kader PDIP, loyalis Mega, tapi akhirnya termakan juga ini dan menyeberanglah ke kubunya rejim Prabowo. Luar biasa. Ya, kalau dihadapkan dengan, barangkali dia dapat tugas untuk mendampingi para Taipan ya, Marwar Sirait ini. Jadi kita lihat terus nempel di mana-mana. Bahkan yang menarik nih disebutkan juga nih oleh Bang Jack. Saya juga lihat para petinggi TNI dan Polri duduknya ditaruh di belakang para Taipan. Miris sekali. Ya, betul. Jadi marwahnya tuh hilang gitu para pejabat di hadapan para Taipan ini. Luar biasa, bukan? Dan yang kita pertanyakan tentu, apa kontribusi untuk pembangunan mensejahterakan rakyatnya? Ada dong, ini kan pegawai-pegawai, iya tahu kita. Tapi bagaimana perbandingannya gitu? Kenapa nggak didorong pengusaha-pengusaha asli pribumi gitu, bukan yang Taipan-Taipan begini gitu?